Ya cuy, balik lagi sama gue kan. Nah jadi sekarang nih di proyekan kali ini kita pengen modif si Zeri lagi nih cuy. Setelah kemarin kita udah pasangin ini dia nih, yaitu side winglet ya. Nih udah kita tempelin tuh di area kiri sama kanan. Jadi bener-bener look dari depan tuh cakep banget tuh, kayak gini. Sama di area sini juga nih ada dua ya kan. Jadi bener-bener kayak modelan Ducati banget ya buat di area sininya. Dan sekarang nih gue pengen modif di area ini dia nih, area knalpot cuy. Nah jadi apa sih gue modif lagi di area knalpot ini karena emang suara dari ZX ini bener-bener berisik banget, berisik cuy, gokil nih. Jadi gua knalpot di sini pakai dari RC cuy yang free flow, jadi bener-bener nggak ada saringannya sama sekali. Udah tuh dari situ langsung ke sini, lu bayangin aja nih, ini kan ada underbelly ya, ditambah nggak ada saringan, ditambah kayak gini bentukannya, ini mah toce lewat cuy, bener-bener berisik banget parah cuy, kacau tuh. Makanya nih berhubung dari kemarin kan gue pakai knalpot ini dan agak nggak enak juga ya, berhubung gue tinggal di komplek, makanya dan emang kagak enak banget bang pakai knalpot begini ya kan, dipakai buat harian makanya yaudah deh, ini sekarang pengen kita ganti aja nih ke knalpot yang lebih adem lagi cuy. Jadi gue kemarin tuh lagi BM banget knalpot big volume sih, knalpot yang bener-bener gede banget, dan gue udah request juga di WRC, yaitu knalpot yang panjangnya sekitar 50 sentian, panjang tabung 40 ditambah ujung muffler dan pipa depannya itu, jadi totalnya 50 sekian dah, dan itu bener-bener adem banget, ditambah ada DB killer ya, gokil. Kemarin gue udah sempet sih nyobain knalpot yang big volume, tapi itu buat sementara doang, itu rasanya enak banget cuy, ngebas banget, bulat, ZX banget dah suaranya. Makanya mau kita ganti aja nih knalpotnya, berhubung ini udah berisik banget, berisik cuy, kacau nih, berisik banget. Makanya yaudahlah pakai yang adem-adem dulu, dan nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja cus kita OTW ke WRC Depok buat ganti knalpotnya cuy. Ya cuy, jadi sekarang gue udah di rumah lagi, dan ini dia nih si Zeri X25R sudah menggunakan knalpot big volume. Beda kayak gini nih hasilnya, gokil ya, bener-bener cakep banget tuh di area belakang, jadi lebih padat dan lebih gede lagi di bagian belakang tuh. Set, jadi kayak gini, ditambah kemarin udah ditambahin ini juga nih, tambahin tight winglet dari karbon. Artinya di area depannya tuh makin berisi ya kan, makin keren banget kan, udah gue ceperin nih. Jadi ini gue udah nurunin shock ya nih di area sini, ini sisanya tinggi banget cuy, ini udah melebihi batas ya, harusnya kan nggak boleh lebih dari ini nih yang harga gue lebihin cuy, wuduh, biar makin area depannya tuh padat banget. Soalnya yang gue lihat di ZX bujuk bang, depannya ini banget ya, longgar banget gitu, makanya kalau udah gini kan enak ya, rapet ya. Ditambah side winglet, ditambah ininya gue ganti ke yang pendek, emang cocoknya nih kalau ZX25R. Pas gue lihat nih ketika udah dipendekin tuh si windshieldnya juga pakai yang pendek, jadinya di area depan tuh mirip banget sama 636 ya, gokil. Dan fokus lagi ke sini, ini dia nih knalpot dari si WRC-nya Brody, bodoh. Itu dia tuh, di gede banget, gede. Dan di sini dari kemarin sih ganti di area muffler aja ya, di area si silencernya aja, karena emang buat di area header semua nih, mulai dari depan tuh, dari depan sini sampai ke tengah sini itu masih menggunakan merek dari Agnon ya kan. Jadi masih yang bawaannya waktu itu deh, belum diganti. Dari kemarin sih si Zeri ganti di area sini-sini aja cuy, di area si silencernya aja. Dan ini dia nih buat looknya kurang lebih kayak gini nih. Kita lihat dulu dari paling belakangnya ya. Nah jadi paling belakang gini, dia emang agak lebar ke sana sedikit ya, nggak lurus pas banget. Jadi kalau dari sini nih looknya bakalan cakep banget tuh ya kan. Ide keren dari belakang sini juga tuh. Wih, cakep banget cuy, dari samping sini juga kayak gini nih. Ide, gue paling demen dari sini sih ya, bisi banget di bagian belakang. Terus dari sini juga kurang lebih kayak gini nih. Nah itu dia tuh, cuma kelihatannya sih kayak agak kurang naik sedikit sih ya. Mungkinan nih kalau misal dibikin lebih apa ya, lebih ke atasan sedikit lagi gitu, bakalan jauh lebih cakep cuy si bracketnya ini nih. Atau mungkin ntar mau kita akalin ininya, puter sedikit sini biar ininya agak naik lah, minimal ujungnya di sini nih gitu. Soalnya yang gue lihat kayaknya ini agak terlalu ke bawah ya. Kalau dari samping sini mah udah pas, cuma kalau dari depan sini nih tuh ya kan, agak turun ke bawah dikit. Knalpotnya dari si WRC ini. Pertama di sini adalah sebenarnya ini buat si motor X-Max ya. Jadi ini by request dari WRC. Ini proses pengerjaannya kurang lebih hampir 1 minggu ya cuy ya. Waktu itu gue di WRC udah pre-order dari minggu lalu dan baru kelar sekarang. Dan ini nih bener-bener full glass wool ya. Kita bahas dulu dari panjangnya dari sini sampai sini nih. Ini gue request 40 cm nih. Jadi biasanya kan orang pada 30 cm ya. 30 cm segini ataupun 35. Ini gue 40.
Jadi ini bener-bener yang paling besar lah ya di kategori silencer lah ya. Kalau 50 buset ya bang segini ya bang, kagak ada suaranya nih, udah termasuk gak ada suaranya. 40 cm ditambah gue minta dalemannya juga full glass wool ya, saringannya full, soalnya juga gue minta yang padat full, ditambah taringannya itu gue minta yang kecil-kecil. Dan suaranya tuh bener-bener makin adem banget. Di ujungnya di sini gue minta karbon Kevlar ya cuy ya. Motif yang Ducati nih, sebutnya Ducati B ya. Ini yang kecil-kecil nih, jadi sama nih kayak gini si motif karbonnya. Ini sama, juga sama, asik. Ditambah depan juga karbon. Gue minta bracketnya juga yang ada logonya WRC. Ditambah di area sini nih ada lubangnya. Nah, jadi ini lubang buat apa sih Ngap? Jadi itu lubang buat si DB Killer, gokil ya. Kenapa tuh udah segede gini, otomatis kan udah adem banget ya. Ditambah gue ada DB Killer ya. Soalnya kenapa gue tambahin? Karena biar kalau misal pagi-pagi nih di sini gue bisa manasin, misal 1 jam gue panasin motor sampai bener-bener suhunya naik atau setengah jam tuh cuek cuy. Gue nggak pernah nih manasin si Zeri ini. Kayak kalau kemarin apalagi free flow tuh udah gue langsung nyalain di bawah terus langsung jalan, nggak pernah gue panasin sama sekali. Kalau pakai knalpot yang big volume gini kan otomatis adem, ramah lingkungan dan ramah tetangga sekali ya cuy ya. Kalau knalpot kayak gini gak perlu lama-lama, langsung baik kita cek sound nih knalpot dari si WRC yang big volume 40 cm dan total ini ya panjangan nih dari sini sampai sini nih, dari sini sampai situ itu 57 cm. Jadi bener-bener gede banget, gokil. Langsung baik kita cek sound dulu knalpot dari si Zeri. Oh ya, di sini gue juga lupa ngejelasin, ini dia nih si DB Killer nih, kayak gini nih si DB Killer ini. DB Killer banyak tipenya ya, ada yang model kayak gini, ada yang di sini masih dibolong-bolongin juga, kan banyak macamnya dah. Dan di sini ada bautnya juga. Jadi kalau misalnya gue pengen dari komplek nih, pengen keluar tuh menggunakan DB Killer tuh bisa cuy. Jadi tinggal dicolokin aja dan tinggal bawa kunci L ini doang. Tinggal ditaruh sini aja nih, kayak gini. Selet. Udah deh. Harus diinin dulu sih ya. Di bawah ada lubang, situ ada lubang. Tinggal hati-hati nyelos ke bawah ya cuy. Masuk ke dalam ribet nih. Pokoknya udah kayak gini, tinggal dibaut nih. Udah adem banget cuy, sumpah. Enak banget, kacau. Gue demen banget sama suaranya si Zeri. Bener mewah. Ini baru nih, elegan, enak didengar. Walaupun ya menurut orang enaknya ZX mah yang berisik-berisik ya. Cuma namanya udah faktor kali ya set dah. Segala knalpot udah kita cobain ke waktu itu ya. WRC, terus habis itu yang free flow, terus yang sampai big volume udah dicobain juga. Makanya paling enak tuh ini. Makanya ya udah langsung kita cek sound knalpotnya cuy. Jadi sekarang nih gue lagi nyobain hasil knalpotnya. Jadi ini adalah knalpot paling adem sih yang pernah gue coba. Dan ini kayaknya knalpot paling adem yang ada di motor kali ya. Gokil nih, kayak hampir nggak ada suaranya sama sekali ya kan. Ini bener-bener kayak knalpot standar, cuma ada ngebasah sedikit. Tapi buat Luko itu emang bener-bener gokil banget sih ya, keren banget buat Luko itu. Yang big volume tuh nggak pernah salah ya, knalpot model kayak gitu tuh. Di bagian belakang tuh padet dan suaranya ngebas. Ini sayangnya karena 250 cc aja kali ya, makanya dia suaranya tuh nggak begitu geter ya. Wah, ini kalau misalnya dipakein di 600 cc ini bener-bener wah gokil banget sih, pasti suaranya menggelegar banget, menggelegar lebih ke ngebasnya kali ya, lebih ke wur gitu.
Tuh kayak gini aja enak banget cok. Yang biasanya gue udah berisik banget udah ngoror, suara idle itu berisik. Wah ini digas sampai 10.000 rpm baru ada suaranya sedikit banget. Ya kalau gini gue downshift pede banget ya cuy, kagak takut ngebisingin orang gitu. Kalau sebelumnya pakai yang free flow itu suaranya udah gede banget cuy. Cuma ntar kita lihat si free flow ini juga gue tambahin DB killer cuy, si ini juga gue tambahin DB killer, jadi dua-duanya udah gue pakai DB killer. Gokil nih kalau dipakai DB killer makin gimana ya, makin kagak ada suaranya kali ya. Oke, sekarang kita review performanya cuy. Jadi buat stop and go gini yang gua rasain ini bener-bener jauh lebih enak lagi cuy, karena kenal potlong sih ya. Jadi buat bawah-bawahnya tuh makinnya enak banget tuh. Kayak digas sedikit motor udah ikut mau jalan. Nah, buat atas-atasannya gue belum nyoba nih, tapi kalau buat stop and go gini nih wah itu jauh lebih enak banget sih ini. Yang gue enak tuh pas shiftingnya sih, dia ada letupan bass gitu nih, kayak gini misalnya contoh. Nah kan jadi pas naik kayak itu malah makin lembut, malah makin ngebas, jadi dep. Tarikannya sama buat akselerasinya ini gokil ini ya. Potlong memang kagak pernah salah deh ini. Wah di depan suara ininya doang, ini suara karbu, suara TB gitu. Nah, kalau lagi dibuka throttle lah. Soalnya kalau gue pakai knalpot yang kemarin itu, gue pengen buka gas lagi macet gini aja tuh nggak enak banget coy. Ke suaranya tuh teriak banget, gitu ya kan. Nah, kalau ini kan enak ya, adem banget. Naik ZX pakai knalpot gini nih di jalan jadi nggak jadi berperhatian banget cuy. Gimana kalau sebelumnya itu kan kayak lewatin jalanan manapun selalu jadi pusat perhatian banget ya. Kalau ini mah sama sekali enggak cuy. Dan itu dia tuh hasil suaranya gimana cuy. Jadi bener-bener mewah banget ya kan. Enak banget di kuping gitu ya. Soft banget gitu, lembut. Ditambah dipakai DB killer juga bener-bener gak ada suaranya ketika ditarik doang tuh. Tadi juga kalau misalnya DB killer dilepas tuh bener-bener lembut banget ya. Itu gue baru narik dikit banget kayak belum sampai RPM tinggi banget, lembut. Dan gue dari kemarin sih ya pas nyobain ini motor ketika dipakai riding itu bener-bener adem. Ketika gasnya lagi dibuka itu malah terdengar suara kayak dari dalam sini nih, yaitu suara si throttle bodinya dan si air intake ini ngebuka. Makanya itu yang ngebikin satisfying banget cuy, kacau kayak itu bener-bener enak dah lu cobain, kayak bawa mobil turbo gitu dah cucut. Nah cuma ini tuh ada suara air intake ini yang kebuka gitu. Soalnya emang dia kalau RPM-nya udah lumayan tinggi dan throttle udah di lumayan buka juga, air intake itu bakal ngebuka ya dari si TB ini. Makanya kayak ada suara-suara gitunya cuy. Itu yang gue bikin demen nih, lebih jelas banget suara air intake-nya tuh kebuka. Cakep banget. Jadi ketika gue bawa nih motor ini tuh gue nggak perlu terganggu dengan kayak misal gue mau cabut malam ya kan, keluar kompleks cabut malam terus ke rumah teman gue yang rumahnya di dalam gang ya kan, cuek. Terus habis itu juga enak rumah tetangga. Dan yang pasti nih gue bisa merasakan sensasi si ZX yang RPM tinggi mulu. Dalam arti gue bisa mainnya tuh langsung ngegas, buka gas ya, karena enak cuy, dia tuh nggak berisik. Sedangkan kalau misalnya gue kemarin tuh masih pakai knalpot yang free flow atau knalpot yang biasa, itu gue pengen narik gas pun rasanya kayak apa ya, nggak enak gitu sama pengendara yang lain, gara-gara ketika gue mau ngegas itu kan suaranya berisik banget ya kayak kalau sekarang kan enak ya, gue mau narik gas sampai langsung nuet gitu juga cuek karena knalpotnya pun adem, jadi kayak nggak mengganggu pengendara sekitarnya. Thank you banget pokoknya buat kalian semua yang udah enjoy, udah nonton video gue kali ini ya kan. Semoga kalian suka, semoga kalian enjoy, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video gue ini. Thank you.